gula gitu sama Pak, kalau udah tinggi badannya nggak nyaman aja. Dites juga, tapi normal gitu. Terapi 2 hari 3 hari, alhamdulillah gitu. Apa kabar sahabat dunia sehat? Alat terapi gelinding hangat ATFG 8. Jumpa lagi dengan saya Hengki Solihin MZ. Tentu dalam acara mengungkap kisah nyata kesehatan, gangguan berbagai macam keluhan penyakit yang dialami oleh satu penderita. Bersama kita telah hadir narasumber Pak Agus Wijaksono. Kebetulan beliau ini pekerja keras ya, tempatnya ya di perusahaan material ya, betul, yang bergerak pemasaran pada besi ya Pak. Iya, betul. Sekarang udah sehat ya? Alhamdulillah sudah. Udah bugar, udah kelihatan ya. Oh, iya. Tentu kita juga akan selalu menghadirkan pakar terapi gelinding hangat ATFG 8, Mas Yemsindu Angga Brata. Apa kabar Mas Sindu? Alhamdulillah kabar baik Pak Hengki. Ya. Saya kalau melihat Mas Sindu ini ya, setiap mau makan selalu ingat bahasa Mas Sindu. Ingat, jangan terlalu banyak makan. Makanan yang enak belum tentu sehat. Jaga makan dan jaga tidur ya. Betul, betul. Insya Allah nanti foto Mas Sindu akan kutaruh di depan meja kerja. Jadi begitu ada bakso lewat, wah ini jangan nih ya. Gitu, biar ingat gitu Sindu. Oke, kita akan langsung kepada narasumber, Pak Agus ya. Iya. Pak Agus, dari catatan pasien ATFG 8, Iya. Pak Agus ini mengalami 4 jenis gangguan kesehatan ya. Iya, kurang lebih. Asam urat, gula darah, pegal kaki ya. Betul, betul. Terus asam urat sendiri sempat bengkak kaki dan tidak bisa bangun ya. Kalau sudah jadi, ya. Itu sudah cukup lama Pak ya? Sudah cukup lama dan sering terjadi gitu. Mulai dari berapa Bapak mengalami gangguan kesehatan itu? Saya mengalami gangguan itu sejak 2013. Wah, cukup lama ya. 2013. Itu apa yang lebih dulu? Asam urat atau gula darah? Yang pertama terjadi dan terasa sekali itu asam urat. Karena begitu jadi bengkak, kita tidak bisa ngapain. Sakit sekali. Kerja juga ditinggalkan ya? Jangankan untuk bekerja, bangun aja, bersentuhan yang sakitnya dengan benda lain sakit sekali. Nah, setelah Bapak tahu asam urat itu saat kapan Pak? Ada gangguan kesehatan gula darah, maaf. Gula darah tuh kebetulan saya ada faktor keturunan. Nah, setelah dicek ke lab baru ketahuan. Oh, ketahuan gula darahnya Pak ya. Bapak tahu ATFG dari mana Pak? ATFG 8 ini? Kebetulan orang tua saya juga langganan ke ATGF. Oh, orang tua. Betul, betul. Bapak apa Ibu? Bapak. Oh, Bapak ya. Nah, kalau dulu Bapak keluhannya apa kalau boleh tahu? Kalau Bapak dulu keluhannya jantung, Pak. Tapi sembuh juga ya? Ya setelah kalau sudah diterapi, gejalanya suka sesek. Sesek ya? Setelah diterapi, dia merasa nyaman. Misal segar bugar gitu. Segar. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mulai terasa ada perubahan drastis ya di terapi ATFG 8 serta terapi keberapa Pak? Saya atau Bapak saya? Bapak. Oh saya. Saya biasanya kalau begitu jadi asam urat, setelah 2 kali sudah terasa baik. Oh, sudah terasa Iya, baik. betul. Ya. 2 kali terapi sudah terasa baik. Termasuk gula darah. Betul, betul. Pegal-pegal tadi. Betul. Jadi badan tuh terasa segar gitu. Segar ya. Tidur jadi lebih enak. Lebih enak gitu, ya. Bekerja pun lebih enak lah untuk. Pasti untuk sebelumnya Bapak udah banyak mencoba berbagai macam obat herbal. Ya. Betul. Ada beberapa obat herbal dan obat secara medis saya jalanin ya. Tapi hasilnya ya tidak seperti saya menjalani terapi ATGF ini. Kalau sekarang Bapak tinggal terapi kebugaran ya? Betul. Kebugaran. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke Mas Sindu nih, ahli terapi. Tapi sebelum kita lanjut ke titik mana saja yang harus diterapi, ada hal yang banyak yang perlu ditanyakan, nggak banyak ya? Kalau banyak kebanyakan itu. Waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Beliau ini kan dari data tadi kan asam urat ya, terus gula darah dan pegal-pegal. Itu faktor pola hidup atau karena apa itu? Iya, jadi untuk kaum pria
kalau misalkan tiba-tiba muncul ada keluhan asam urat, itu biasanya muncul dari faktor kebiasaan makan, pola makan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kaum pria ini kan tidak punya hormon tertentu ya, seperti yang dimiliki oleh kaum wanita, di mana ada hormon yang biasa dimiliki oleh kaum wanita itu bisa mengontrol kadar asam urat dalam tubuh. Nah, makanya kalau untuk pria memang lebih cenderung untuk mudah terserang asam urat bila mana mempunyai kebiasaan makan tertentu, misalkan suka makan jenis-jenis sayuran tertentu yang hijau-hijauan gitu ya, atau juga yang kol itu juga bisa memicu asam urat. Lalu makan makanan seperti emping, melinjo, lalu juga jenis jeroan-jeroan itu juga bisa memicu asam urat. Jadi memang kalau asam urat lebih cenderung disebabkan karena pola makan. Nah, sedangkan kalau untuk gula darah itu bisa dua faktor, bisa dari pola makan atau juga dari faktor keturunan. Seperti itu. Nah, kemudian pegelnya ini bisa jadi efek dari yang dirasakan dari asam urat tadi. Seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan kita kurang olahraga, otot-otot kita kurang terlatih, itu juga bisa menimbulkan pegal-pegal juga, terutama pegal di bagian yang jarang digerakkan. Nah, kalau jenis gangguan kesehatan Bapak ini ya, ini ada 3 macam ya. Kalau untuk diterapi pada titik-titik apa saja itu dimulai? Ya, kalau di terapi DTF8 untuk semua jenis keluhan, baik itu keluhannya cuma 1, 2, 3 ataupun banyak sekalipun, kita akan mulai terapinya dari telapak kaki dulu ya. Baik, telapak kaki kiri naik ke betis kiri, paha kiri, punggung kiri sampai ke kepala, lalu juga bagian kanannya. Kemudian kita akan perbanyak di daerah bagian yang mengalami sakit, misalkan sakitnya bengkak di bagian kaki, maka kita akan perbanyak gelinding hangatnya. Lalu juga kalau misalkan kondisinya masih keadaan bengkak, itu kita hanya ditempel-tempel dulu aja. Oh, ditempel dulu ya. Kalau misalkan kondisi bengkak, kalau ditekan takutnya mengalami gangguan yang lebih lanjut gitu ya. Kita tempel-tempel dulu, lalu nanti seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan, kita akan tambahkan tekanannya. Selain itu juga kita akan komunikasikan terus dengan pasien mengenai tingkat tekanan yang diberikan. Sudah terlalu keras, apakah kurang keras, kurang hangat, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi Mas Sindu yang lebih menarik ya. Kalau data pendaftaran pasien ini kan hanya gangguan asam urat ya. Tiba-tiba ada juga gula darah, pegal-pegal kan. Itu kena biaya lagi nggak? Nah, itu menariknya di DTF8 tarifnya hanya didasarkan pada tiap kunjungan saja. Tiap kunjungan. Jadi bukan walaupun banyak jenisnya, kita hanya bebankan biaya pada saat kunjungan saja, bukan jumlah penyakit gitu ya. Dan tidak perlu beli biaya tambahan obat atau herbal ya. Tidak ada. Jadi biaya tambahan yang dialami oleh pasien hanya harus membeli pepaya mengkal aja. Tapi dia bebas beli ya? Itu bebas beli. Jadi kalau misalkan di tempat kita tersedia, boleh beli di kita. Tapi kalau misalkan kita kebetulan belum sempat belanja lah istilahnya ya, karena tugas kita banyak, boleh beli di tempat lain. Ya, dan cara mengkonsumsinya tetap ya bisa dimakan langsung atau di blender ya? Iya, jadi untuk para pasien yang kira-kira rahangnya masih kuat ya, lalu juga giginya juga masih bagus. Seperti saya tentunya kan, gigi kuat ya? Iya, itu boleh dimakan langsung, tapi dengan catatan setelah dikupas jangan dicuci lagi. Jadi kalau mau dicuci itu sebelum dikupas. Itu langsung ya? Itu langsung. Kalau udah dikupas langsung dimakan. Dan ini juga bisa membantu untuk pertama mensuplai nutrisi dan juga vitamin yang diperoleh oleh pasien atau yang mengkonsumsinya. Karena kita tinggal di kota atau tinggal pun dimanapun, kadang-kadang kita punya selera makan ya. Punya selera makan pada bahan makanan jenis tertentu atau makanan tertentu, maka kita akan kekurangan zat dan nutrisi yang lain. Misalkan saya sukanya makan makanan yang asin-asin, gurih-gurih, maka yang akan masuk banyak kolesterol, juga garam-garaman. Nanti cenderung penyakitnya darah tinggi, kolesterol, lalu juga gangguan jantung, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kembali bugar, kembali sehat seperti semula, dan gangguan-gangguannya sudah hilang, sebaiknya tetap harus terapi, mungkin dalam bentuk apa, Mas Hindu? Iya, kalau misalkan tubuhnya sudah merasa enak, segar, dan tentu akan ada harapan ya, bahwa penyakit yang dialami tidak akan datang lagi. Iya, betul. Jadi memang harus ada terapi lanjutan, itu bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali ataupun setiap 1 bulan sekali. Paling telat 2 bulan sekali lah.
2 bulan sekali, itu pun yang namanya menjaga pola makan, dan juga melanjutkan tetap ya konsumsi pepaya mekal itu bisa dilakukan. Apalagi kita harus seimbangkan yang namanya makan, minum, dan juga memvariasikan jenis makanan yang kita konsumsi agar berbagai nutrisi itu bisa masuk gitu. Oh gitu. Oke, ini menarik lagi nih. Sekarang saya akan kembali ke Pak Agus. Pak Agus, mungkin ada motivasi kesan yang harus disampaikan, dimungkinkan ada penderita yang sama untuk ke terapi ATPG 8. Ya mungkin kalau pesan saya untuk warga masyarakat, kalau sekiranya mengalami keluhan seperti saya, khususnya atau penyakit apapun, cobalah terapi ke ATPG 8. Mudah-mudahan jalannya atau ikhtiarnya kita melalui ATPG 8, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan kepada kita. Gitu aja. Pertanyaannya, mahal tidak terapi di sini? Kalau menurut saya cukup murah. Cukup murah ya. Cukup terjangkau. 3 jenis gangguan kesehatan, iya. 1 kali bayar. 1 kali pembayaran. Ya, tidak perlu yang lain-lain. Betul. Baiklah, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan akan menjadi informasi, motivasi, dan edukasi untuk datang ke kami ke ATPG 8. Satu hal yang menarik dari pembicaraan kita ini, apapun jenis gangguan kesehatan yang dialami, katakanlah 3 jenis atau 4 jenis, cukup bayar 1. Karena di ATPG 8 akan diglidding mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan secara all in one ya, tanpa harus menambah biaya tambahan, tanpa harus membeli obat, tanpa harus membeli herbal. Iya, betul. Saya Hengki Solehin MZ bersama Pak Agus dan Yim Sindu Angga Brata mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada acara berikutnya dalam tayangan yang sama. Tentu kita akan membahas kisah nyata kesehatan yang diterapi di ATPG 8.